Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kelima kita kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi aktivasi pada Artificial Neural Network. Fungsi aktivasi ini digunakan untuk melakukan transformasi input neuron menjadi output. Jadi fungsi aktivasi ini kita perlukan bagaimana cara kita untuk merubah input yang kita miliki, ya, input neuron yang kita miliki untuk menjadi output. Nah, secara garis besarnya, fungsi aktivasi itu terbagi atas 3, yaitu step function, sign function, dengan sigmoid function, dengan bentuk fungsi aktivasi masing-masing seperti yang diperlihatkan pada 3 gambar ini. Nah, bagaimana fungsi aktivasi yang lebih detailnya akan kita bahas pada slide berikutnya. Kalau kita perhatikan kepada fungsi aktivasi di sini, maka di sini nilai X atau input kita atau kita sebut juga dengan not itu dikalikan dengan weight atau bobot untuk masing-masing input tersebut. Kemudian kita hitung adalah netnya, di mana net di sini adalah sigma X dikali dengan W atau dijumlahkan seluruh perkalian antara X1 dengan W1, X2 kali W2, X3 kali W3, dan seterusnya, ditambah dengan bias, ya, ditambah dengan bias. Jadi net itu adalah perkalian daripada seluruh input dikali dengan bobot masing-masingnya ditambah dengan bias. Setelah kita memperoleh nilai netnya, maka selanjutnya kita masukkan kepada fungsi aktivasi ini untuk bisa nanti menghasilkan output. Jadi bagaimana cara kita merubah nilai net atau input dari masing-masing ini kemudian masuk ke fungsi aktivasi untuk merubah input tadi menjadi output. Nah, fungsi daripada aktivasi pertama yang akan kita bahas di sini adalah fungsi undak biner hard limit. Nah, kalau pada fungsi undak biner hard limit, maka Y-nya atau outputnya akan bernilai 0 jika X-nya kecil sama dengan 0. Jadi 0 mulai dari 0 ke bawah, di sini ya, mulai dari 0 ke bawah, maka nilai Y-nya adalah 0. Tetapi Y-nya akan bernilai 1 jika X-nya besar dari 0. Ya. Jadi X-nya besar dari 0, maka Y-nya akan bernilai 1. Jadi apabila Y-nya 0, mulai dari 0 ke bawah, maka Y-nya 0. Tetapi apabila nilai X-nya besar daripada 0, maka nilai Y-nya berubah menjadi 1. Itu adalah fungsi undak biner hard limit. Nah, selanjutnya, fungsi undak biner threshold. Kalau fungsi undak biner threshold yang merupakan jenis lainnya daripada fungsi aktivasi, kita perhatikan di sini Y-nya akan bernilai 0 jika X-nya kecil dari theta. Dan Y-nya akan bernilai 1 jika X-nya besar sama dengan theta. Ya, jadi Y akan bernilai 1 apabila di sini kita perhatikan adalah jika X-nya tersebut kecil daripada theta. Jadi apabila theta-nya beradanya di sini, ya, ini termasuk kepada fungsi daripada salah satu fungsi aktivasi undak biner threshold. Jadi akan bernilai 1 dia ketika X-nya lebih besar atau sama dengan theta. Jadi apabila nilai X-nya mulai dari theta lebih besar dari theta atau sama, maka nilai Y-nya sama dengan 1. Selain itu nilai Y-nya adalah 0. Itu adalah fungsi undak biner threshold. Selanjutnya adalah fungsi bipolar symmetric hard limit. Apa yang membedakannya dengan fungsi yang lainnya? Fungsi aktivasi bipolar symmetric hard limit ini akan memiliki nilai Y adalah 3. Kalau tadi hanya 2 ya. Kalau tidak 1 ya 0. Tetapi kalau fungsi bipolar symmetric hard limit, maka Y-nya itu kalau tidak bernilai 1, bernilai 0, kalau tidak min 1. Jadi nilainya itu adalah ada 1 atau min 1 dan 0. Kapan dia Y-nya atau outputnya bernilai 1? Jika X-nya besar dari 0. Besar dari 0, berarti 0 nggak termasuk. Ya, besar dari 0. Kapan dia bernilai 0? Jika X-nya sama dengan 0. Jadi apabila X sama dengan 0, maka Y-nya juga 0. Ya, atau outputnya juga 0. Nah, namun jika X-nya kecil daripada 0, maka nilai Y-nya atau outputnya adalah min 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ini adalah nilainya adalah dari min 1 sampai dengan 1. Ya, min 1 sampai dengan 1 dengan tengahnya adalah 0. Dia akan bernilai min 1 Y-nya ya apabila X-nya tersebut adalah kecil dari 0. Kecil dari 0. Tetapi apabila dia sama dengan 0-nya di sini, X-nya sama dengan Y, ya artinya sama-sama nilainya 0. Namun apabila X-nya di sini kecil, X-nya di sini besar daripada 0, ya besar daripada 0, maka nilai Y-nya adalah 1. Nah, itu adalah fungsi bipolar symmetric hard limit. Nah, selanjutnya adalah fungsi bipolar dengan threshold.
Sama ya, tadi bipolar dengan hard limit, sekarang bipolar dengan threshold juga memiliki nilai 3. Y-nya sama dengan 1 atau Y sama dengan 0 atau Y sama dengan min 1. Kapan Y-nya bernilai 1? Jika X-nya besar dari theta. Kapan dia bernilai 0? Jika X-nya sama dengan theta. Nah, kapan dia bernilai min 1? Y-nya atau outputnya jika X-nya kecil daripada theta. Ya, jadi di sini kalau kita perhatikan apabila Y-nya akan bernilai 1 apabila nilai X-nya ini adalah besar daripada theta. Kalau theta-nya di sini nilainya sebelah sini berarti X-nya lebih besar daripada theta. Namun apabila X-nya sama dengan theta, apabila ya X-nya sama dengan theta, maka Y-nya adalah bernilai 0. Namun apabila X-nya tersebut adalah kecil dari theta di sebelah sini, maka Y-nya adalah bernilai min 1. Itu adalah fungsi bipolar dengan threshold. Selanjutnya fungsi linear atau identitas ya. Fungsi linear atau identitas kita perhatikan di sini ini adalah fungsi linear identitas. Fungsi linear ini memiliki nilai Y-nya akan sama dengan X. Jadi apabila X-nya 1, maka Y-nya juga 1. Apabila X-nya min 1, maka Y-nya juga adalah min 1. Itu fungsi linear atau sering juga disebut dengan fungsi identitas. Selanjutnya adalah fungsi satu rating linear. Nah, pada fungsi satu rating linear, maka nilainya di sini bukan lagi misalkan dari min 1, 1 dan 0, tetapi adalah nilainya dari 0, 1, dan nilai tengahnya adalah X ditambah 0,5. Jadi pembedanya adalah nilainya 0,5. Nah, kapan Y-nya akan bernilai 1? Y di sini akan bernilai 1 jika X besar atau sama dengan 0,5. Jadi Y akan bernilai 1 ya apabila nilai X-nya di sini berada di sini. Ya, besar dari 0,5. Namun apabila X-nya tersebut kecil atau sama dengan min 0,5, jadi dari sini lebih kecil atau sama berarti ke sini pergerakannya ke kiri ya. Apabila nilai X-nya kecil atau sama dengan min 0,5, maka nilai daripada Y itu adalah 0. Nah, untuk selebihnya nilainya berada di tengah ini ya. Di tengah itu adalah untuk X ditambah dengan 0,5, yaitu jika nilainya berada antara min 0,5 sampai dengan 0,5. Maka nilainya nanti adalah dengan hitungan nilai X-nya ditambah dengan 0,5. Namun nilainya ini apabila dia berada di antara rentang 0,5 sampai min 0,5 sampai 0,5, maka kita tidak akan pernah ketemu dengan nilai Y yang nilainya 1 atau Y yang nilainya 0. Pasti antara itu nilainya, gitu ya. Itu adalah fungsi satu rating linear. Nah, selanjutnya lagi adalah fungsi simetrik satu rating linear. Fungsi simetrik satu rating linear ini nilainya adalah di min 1 sampai dengan 1 dengan nilai tengahnya adalah X. Nah, hampir sama dengan yang tadi, ya. Kapan Y-nya itu akan bernilai 1, ya. Y akan bernilai 1 apabila nilai X-nya tersebut mulai dari 1 dan lebih besar dari 1. Ke kanan dia pergerakannya. Ya, mulai dari nilainya 1 dan seterusnya lebih besar dari 1. Karena ini adalah lebih besar atau sama. Berarti nilai 1-nya masuk. Maka dia mulai bergerak dari sini ke kanan. Kapan dia bernilai min 1 nilai Y-nya atau outputnya? Adalah jika nilai X-nya tersebut adalah kecil atau sama dengan min 1. Jadi mulai dari min 1 dan seterusnya ke sini, maka nilai Y-nya nanti udah pasti adalah min 1. Nah, antaranya ini adalah seperti ini ya. Ini adalah linear, fungsi linear tadi atau identitas ya. Nah, di sini disebut dengan simetrik satu rating linear. X-nya yang di tengahnya itu adalah jika nilai X tersebut adalah lebih besar atau sama dengan min 1, lebih kecil atau sama dengan 1. Maka nilainya di sini adalah berapa nilai Y adalah sama dengan nilai X-nya jika X-nya tersebut lebih kecil atau sama dengan min 1 dan lebih besar atau sama dengan min 1 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Itu adalah fungsi simetrik satu rating linear. Nah, kemudian ada fungsi aktivasi yang berikutnya adalah fungsi sigmoid biner. Untuk fungsi sigmoid biner, maka Y sama dengan Fx sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah E, kemudian min sigma X. Kemudian F apostrof X ya, atau kebalikan dari Fx-nya adalah sigma Fx, kemudian kita kalikan dengan 1 dikurang Fx-nya. Maka digambarkan bentuknya seperti ini. Jadi apabila gambarnya seperti garis merah ini, maka sigmanya bernilai 0,5. Tapi apabila seperti garis biru ini ya, dari yang kita lihat di tengah ini, maka sigmanya bernilai 1, dan apabila seperti garis pink ini, maka nilai sigmanya adalah 2. Nah, itu adalah fungsi sigmoid biner.
Nah, kemudian ada lagi fungsi sigmoid bipolar. Kalau pada fungsi sigmoid bipolar, fx-nya adalah y-nya sama dengan fx, yaitu 1 dikurang e pangkat min x dibagi dengan 1 ditambah e pangkat min x. Dengan nilai fx dan x-nya adalah sigma per 2 dikali dengan 1 ditambah fx, kemudian dikalikan lagi dengan 1 dikurang fx. Maka kapan sigmanya bernilai 0,5 seperti pada garis merah ini, ya, lebih tegak lagi dibandingkan dengan sigmoid linear tadi, ya. Kemudian untuk yang di tengah sigmanya bernilai 1 dan untuk yang pink adalah sigmanya bernilai 2. Nah, itu semua adalah fungsi-fungsi aktivasi yang terdapat pada jaringan saraf tiruan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pembelajaran JST. Di dalam JST itu sendiri sebenarnya pembelajarannya terbagi atas 3. Ada yang disebut dengan pembelajaran terawasi atau supervised learning, ada lagi pembelajarannya tidak terawasi atau unsupervised learning. Dan ada gabungan pembelajaran terawasi dan tidak terawasi yang disebut dengan hybrid atau gabungan antara supervised learning dengan unsupervised learning. Kalau pada supervised learning berarti setiap inputnya udah kita kasih label, ya, label untuk menentukan nanti outputnya seperti apa. Tetapi kalau pada unsupervised learning belum kita kasih label sama sekali. Selanjutnya kita akan bahas adalah model neuron McCulloch-Pitt. Nah, pada model neuron McCulloch-Pitt ini, kita akan memperoleh nilai Y adalah berdasarkan hasil perkalian dari X dengan weight masing-masingnya. X kali W1, X kali W2, X3 kali W3. Nah, nilai Y-nya akan bernilai 0 jika X-nya kecil dari theta, dan akan bernilai 1 adalah jika X-nya besar atau sama dengan theta. Itu adalah model neuron McCulloch-Pitt. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pelaksanaan atau implementasi daripada model neuron McCulloch-Pitt ini. Nah, misalkan nih kita akan membuat model neuron McCulloch-Pitt untuk mengenali pola fungsi logika N sesuai dengan tabel kebenaran. Nah, kita udah sering membahas tabel kebenaran N itu, dia akan bernilai 1 apabila X-nya 1 dan X2-nya juga 1. Apabila kedua-duanya bernilai 1, maka dia akan bernilai 1. Selebihnya dia akan bernilai 0. Nah, sekarang kita akan membuat model neuron McCulloch-Pitt ini untuk mengenali pola fungsi logika N. Ya. Nah, kembali kita ingatkan lagi, dia hanya akan bernilai 1 apabila kedua-duanya 1, selebihnya adalah bernilai 0. Kalau kita ingin menyelesaikan model neuron McCulloch-Pitt ini, maka akan terdapat 2 input, yaitu X1 dan X2. Kita akan memiliki 2 input tadi, X1 dan X2, dengan nilainya adalah seperti ini, ya. Ada yang kedua-duanya 1, selebihnya adalah 00, 01, 10, dan 11. Nah, bila nilai bobot W1 dan W2 dibuat sama dengan 1, W1-nya adalah 1 dan W2-nya juga adalah 1, atau weighted atau bobotnya, maka kita bisa menghitung jumlah seluruh input yang masuk untuk tiap-tiap data sebagai berikut. Nah, jadi kalau untuk X1 dan X2-nya, ya, maka berapa jumlah netnya? Tetap sama formulanya, ya, sigma dijumlahkan, ya, perkalian antara X yang KI-nya dengan W. Maka di sini 0011, kita buat di sini dulu 0011. Kemudian pada baris ditambahkan dengan yang selanjutnya 01, 01, 01, 01. Di sini kita katakan nilai weighted-nya antara W1 dan W2 sama nilainya, yaitu 1. Maka semuanya kita kalikan 1 semuanya. Jadi 0 yang ini kali 1, 0 ini kali 1, 1 kali 1, 1 kali 1. Nah, seperti ini dia. Kemudian yang ini 0 kali 1, 1 kali 1, 0 kali 1, dan 1 kali 1 yang berada di kolom sebelah ini. Maka nilainya adalah 0 kali 1 ditambah 0 kali 1, nilainya adalah 0. Ya, 0 kali 1, 0 tambah 0, 0. Ini 0 tambah 1, 1. Ini 1 tambah 0, 1. Ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka kita perhatikan di sini nilainya yang berada 1 tambah 1, ya, kedua-duanya bernilai 1 baru dia bernilai benar, kan gitu yang L. Maka agar Y atau net, ya, agar Y atau netnya, Y net ini kan adalah untuk variabel outputnya tadi. Agar Y atau netnya tadi memenuhi fungsi logika N, maka nilai ambang tetanya pada fungsi aktivasi tersebut harus dibuat sama dengan 2. Sama dengan 2, karena yang kita hitung hanyalah yang jika X1-nya 1 dan X2-nya 1. Ini untuk fungsi N. Yang kita dapat nilainya di sini adalah 2. Jadi, agar Y atau netnya memenuhi fungsi logika N, maka nilai X1 dan nilai X2-nya tersebut pada fungsi aktivasinya, maka nilai ambang tetanya harus dibuat sama dengan 2. Itu model neuron McCulloch-Pitt.
Nah, selanjutnya model neuron McCulloch-Pitt ini bisa kita salin menjadi seperti ini tadi ya. 0 kali 1 ini kan dapatnya 0112 sama dengan slide sebelumnya. Maka kita bisa membuat di sini nilai Y netnya ya, Y untuk netnya tersebut dia akan bernilai 0 jika netnya kecil dari 2. Jadi apabila ketemu kita nilainya 0 di sini ya pasti nilainya 0 karena yang kita dapati nilainya yang N itu adalah pada baris terakhir. Ya, baris terakhir itu apabila di sini garis nilainya adalah netnya itu adalah 2. Jadi Y netnya di sini jadi ambang batas nilainya. Itu menjadi ambang batas untuk nilai theta tadi. 0 jika netnya kecil dari 2. Dan dia akan bernilai 1 apabila netnya itu kita peroleh mulai dari 2 ke atas. Jadi netnya besar sama dengan 2. Selebih itu nilainya adalah 0. Karena ini yang hanya yang memperoleh nilai 2, maka ini saja yang memperoleh nilai 1. Nah, selanjutnya lagi. Kita buat model neuron McCulloch-Pitt ini untuk mengenali pola fungsi logika OR. Ya, kalau tadi adalah M, sekarang kita coba adalah McCulloch-Pitt ini untuk mengenali pola fungsi logika OR. Nah, kita juga udah paham sebelumnya kalau logika OR itu adalah dia akan bernilai 1 apabila salah satunya bernilai 1. Dia akan bernilai 0 hanya ketika kedua-duanya nilainya adalah 0. X1 0, X2 0, maka Y-nya pasti 0. Selebihnya, maka dia bernilai 1. Nah, misalkan kita terdapat nih dua input ya, X1 dan X2 dengan satu output Y. Jadi ada dua input di sini, X1 dan X2 dan satu keluaran atau outputnya adalah Y. Bila nilai bobot W1 dan W2 dibuat sama dengan 1, sama seperti tadi ya, kita tentukan saja misalkan kita tetapkan W1, W2 nilainya adalah sama-sama 1, maka kita bisa menghitung berapa jumlah seluruh input yang masuk untuk tiap-tiap data sebagai berikut ya. Nah, tadi adalah nilainya di sini semuanya akan bernilai 1 tadi ya, kecuali 0 dan 0. Nah, sekarang 0 untuk kolom X1 saja, maka kita salin di sini 0, 0, 1, 1, semuanya kita kalikan dengan 1 dengan W1. Dan ini adalah 0, 1, 0, 1 di kolom yang sebelah sini, semuanya juga kita kalikan 1. Kemudian 0 kali 1, 0 ditambah 0 kali 1, 0, maka nilainya adalah 0. Ini adalah 0 tambah 1 nilainya 1, ini 1 tambah 0 nilainya 1, dan ini adalah 1 ditambah 1 nilainya adalah 2. Nah, agar Y atau net daripada fungsi logika OR ini memenuhi, maka nilai ambang batas theta pada fungsi aktivasi tersebut dibuat sama dengan 1. Karena apa? Karena tadi nilainya di sini yang 0 itu hanyalah yang untuk 0 kedua-duanya. Selebihnya nilainya 1. Nah, kalau kita lihat nilai 1 di sini, mulainya adalah dengan nilai yang terkecil adalah 1. Maka kita harus men-setting nilai tetanya di sini adalah mulai dari 1. Ya, 1 termasuk nilainya untuk menghasilkan nilainya yang benar, kemudian 2 juga. Maka kalau kita salin di sini, nilainya tadi adalah 0112 yang ini, maka kita gambarkan Y netnya menjadi dia akan bernilai 0 jika netnya kecil dari 1. Ya, tetapi dia akan bernilai 1 jika netnya mulai dari 1. Ya, mulai dari 1, 2 termasuk ya, karena ini lebih besar atau sama dengan 1. Jadi ini saja yang akan bernilai benar. Itu adalah untuk model neuron McCulloch-Pitt ya. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Kita akan membuat model neuron McCulloch-Pitt ini untuk mengenali pola fungsi logika XOR sesuai dengan tabel kebenaran berikut ya. X1-nya, X2 dan Y. Nah, kalau pada fungsi XOR kita juga udah sama-sama tahu bahwa dia akan bernilai 0 apabila X1 X2-nya 0 dan X1 X2-nya sama-sama 1. Jadi dia akan bernilai 0 apabila nilai X1 dan X2-nya sama, yaitu sama-sama 0 dan sama-sama 1. Selain itu, salah satu saja 1, maka dia akan bernilai 1. Nah, karena fungsi logika XOR ini memiliki dua buah output yang bernilai 1, maka untuk menyelesaikan masalah ini, fungsi tersebut harus diubah terlebih dahulu. Yang fungsi yang 2 ini harus dirubah terlebih dahulu dengan menggunakan model Y XOR-nya ya. Y sama dengan X1 XOR X2. Nah, kita boleh memilih di sini adalah negasi X1 dan X2 atau X1-nya dan negasi X2. Jadi boleh kita negasikan X1-nya, kemudian N-kan dengan X2, atau tidak negasi X1, yang kita negasikan adalah X2, kemudian kita gunakan N untuk X1-nya.
Jadi X1 XOR X2 boleh negasi X1 dan X2 atau X1 dan negasi X2. Bila Z1-nya sama dengan min X1 dan X2 dan Z2-nya adalah X1 dan negasi X2, maka di sini Y-nya adalah Z1 atau Z2. Nah, ini berarti input masukan X1 dan X2 harus berhubungan dahulu dengan sebuah layar tersembunyi atau hidden layer Z1 dan Z2. Kemudian layar tersembunyi tersebut dihubungkan langsung dengan unit keluaran daripada Y. Bila arsitektur jaringan dibuat seperti yang dibuat berikut, misalkan seperti ini, jaringan arsitekturnya misalkan kita buat seperti ini adalah X1, ini adalah X2, kemudian ini adalah memiliki weight-nya adalah 11 dan 12, karena di sini ada Z-nya 2, maka kedua-duanya harus bercabangan. Demikian juga dengan X2, satu menuju Z1, satu menuju kepada Z2, maka untuk X1 weight-nya adalah W11 dan W12. W11 tadi nilainya 2 dan W12 adalah min 1. Kemudian untuk yang X2 maka kita beri simbol W21 dan W22. Untuk W21 tadi nilainya adalah min 1 dan W22 nilainya adalah 2. Kemudian di sini ada Z1 dan Z2. Untuk Z1 theta 1-nya 2 dan untuk Z2 theta 2-nya adalah 2. Maka selanjutnya di sini dia menuju kepada satu luaran. Tadi kita katakan terdiri atas 2 input dan 1 luaran. Nah, untuk satu luaran ini untuk X1 maka dia akan menggunakan F1 sama dengan 1 dan F2-nya sama dengan 1 untuk bisa menghasilkan theta sama dengan 1. Nah, di sini kita akan menggunakan hidden layer atau layer tersembunyi untuk Z1 dan Z2-nya. Nah, model neuron McCulloch-Pitt ini kita bisa menghitung jumlah seluruh input yang masuk untuk gerbang XOR ini tiap-tiap data pada layar tersembunyi sebagai berikut ya. Jadi tadi dikatakan di sini nilainya adalah dia akan bernilai 1 apabila salah satu saja nilainya 1 gitu. Berarti yang kita perhatikan adalah yang baris kedua dan ketiga. Karena apabila nilainya sama-sama 0 atau sama-sama 1, maka nilainya adalah 0. Maka sekarang kita kalikan, di sini kita ambil dulu nilai X1 0011 dan nilai X2 di sini adalah 0101. Kemudian kita kalikan X1 ini dengan weighted-nya adalah tadi adalah 2. Kita kalikan semua dengan 2. Ya, pada layar sebelumnya kita udah lihat W11-nya adalah 2. Kemudian untuk X2 nilai weighted-nya adalah min 1, maka kalikan semua dengan min 1. Maka 0 ya, 0 kali 2 ditambah 0 kali min 1 ya, setiap yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Ini 0 kali 2 0 ditambah 1 kali min 1 min 1. 1 kali 2 2 ditambah 0 kali min 1 0 berarti 2 ditambah 0 2. 1 dikali 2, 2 ditambah 1 kali min 1, 1, maka 2 dikurang 1 nilainya adalah 1. Nah, sekarang kita lihat di sini nilainya di sini adalah, ini nilainya adalah 0, kemudian min 1 nilainya 0, 2 nilainya 1, dan 1 adalah nilainya 0. Artinya apa? Artinya di sini untuk Z1 net, dia akan bernilai 0 jika nilai net satunya adalah kecil dari 2. Dan dia akan bernilai 1 jika net satunya adalah lebih besar atau sama dengan 2. Ya, jadi kita lihat di sini dia akan bernilai 1 kapan? Ketika nilai netnya ini adalah nilainya mulai dari 2 ke atas. Ya, makanya dibuat di sini lebih besar atau sama dengan 2. Mulai dari 2, maka nilainya 1. Tetapi selain daripada 2, nilainya mulai dari 0, apakah min 1 atau 1, nilainya semuanya adalah 0. Ya, nilainya semuanya adalah 0 karena 0 nilainya jika netnya adalah kecil daripada 2. Selain itu, apabila lebih besar atau sama dengan 2 seperti ini, maka nilainya 1. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke net yang kedua. Ini adalah net yang pertama. Kita masuk kepada net yang kedua, ya. Net yang kedua di sini kita perhatikan Oke, net yang kedua di sini kita perhatikan X1-nya adalah 0011, X2-nya 0101. Net yang kedua tetap sama, simbolnya adalah sigma kalikan seluruh X dengan W. 0011 kita kalikan dengan min 1 semuanya, ya, min 1 semuanya. Dan sebaliknya, tadi ya, sekarang yang X2-nya yang kita kalikan dengan 2. Kebalikan dari ini. Kalau ini tadi yang X1 dikali dengan 2 dan X2-nya dikali dengan min 1. Kalau yang sebaliknya pada net kedua kita balikkan, ya, X1-nya yang kita kalikan dengan min 1 dan X2-nya yang kita kalikan dengan 2.
Maka di sini 0 ditambah 0, 0, kemudian 0 ditambah 2, 2, kemudian min 1 ditambah 0, min 1, dan min 1 ditambah 2 adalah 1. Nah, kita perhatikan di sini, dia akan bernilai 1 di sini adalah apabila nilainya adalah lebih besar atau sama dengan 2. Selebihnya dia akan bernilai 0. Maka fungsi Z2 net adalah 0 jika net keduanya kecil dari 2 dan 1 jika net keduanya besar sama dengan 2. Sama antara Z1 dengan Z2. Jadi dia akan bernilai 1, ya, dia akan bernilai 1 apabila Z tersebut nilainya adalah lebih besar sama dengan 2 atau netnya lebih besar sama dengan 2. Selebihnya dia akan bernilai 0. Jadi kita perhatikan di sini, pada yang pertama adalah dia akan bernilai 1 ya pada baris ketiga, dan kemudian pada yang net kedua dia bernilai 1 pada baris kedua. Jadi XOR tadi sama ya, kita katakan tadi apabila dia hanya bernilai 1 apabila salah satunya bernilai 1, yaitu baris kedua dan baris ketiga. Kemudian kita bisa menghitung jumlah seluruh input yang masuk untuk tiap-tiap data pada layar outputnya sebagai berikut ya. Jadi Z1 kita ulang kembali 0010, Z2 0100, kemudian netnya untuk yang terbaru adalah sigma dari Z dikali dengan V ya, Z dikali dengan V. Jadi ini kita ulang lagi 0010 kita kalikan dengan V-nya. V-nya tadi nilainya adalah 1 ya, pada arsitektur tadi di V-nya nilainya 1. Maka semua kita kali 1. Kemudian yang kedua 0100 kita juga kalikan dengan 1, maka di sini 0 ditambah 00, 0 kali 1 0 ditambah 1 kali 1 di sini 1 ya, di sini 1. Ini salah tulis, kemudian 1 dikali 1 1 ditambah 0 kali 1 1. Kemudian 0 kali 1 tambah 0 kali 1 itu adalah 0 ya, karena ini 0 tambah 0. Maka kita lihat di sini sebenarnya nilainya adalah 0 1 1 0. Nah, jadi nilai Y netnya adalah dia akan bernilai 0 ya, akan bernilai 0 jika netnya tersebut kecil dari 1 ya, 0 0 itu kecil dari 1, nilai 0 kecil dari 1. Dan dia akan bernilai 1 di sini adalah apabila netnya tersebut lebih besar atau sama dengan 1. Oke, itu adalah model neuron McCulloch-Pitt. Nah, jadi nampak di sini ya pada model neuron McCulloch-Pitt ini bahwa untuk mengenali pola, model neuron McCulloch-Pitt harus menentukan bobot W dan nilai ambang theta secara analitik. Artinya adalah dengan cara dicoba-coba saja ya, diuji coba saja dengan nilai-nilai tertentu sehingga model neuron McCulloch-Pitt ini dapat mengenali pola tersebut. Nah, jaringan seperti ini hanya bisa dibuat untuk merepresentasikan fungsi-fungsi yang sederhana saja. Tetapi untuk masalah-masalah yang kompleks, misalnya adalah jumlah inputnya lebih dari 2 atau tidak biner, maka cara seperti ini akan sulit untuk dilakukan. Untuk mengatasi kelemahan ya pada algoritma sebelumnya itu, maka kita menggunakan algoritma pembelajaran dengan supervisi yang lebih terkenal dengan nama Hebb rule. Nah, Hebb rule di sini perbedaannya kalau sebelumnya kita hanya tinggal mengalihkan kalau pada McCulloch-Pitt tadi ya kita hanya mengalihkan X dengan W. Kemudian perbedaannya dengan Hebb rule adalah untuk inputnya yang lebih daripada 2 ini ya, ini kebetulan inputnya ada 3, dicoba di sini. Nah, itu kalau seandainya inputnya udah lebih dari 2, McCulloch-Pitt tidak sesuai lagi kita gunakan. Maka kita gunakan Hebb rule di sini. Hebb rule di sini adalah dengan mengalihkan X1 kali W1, X2 kali W2, X3 kali W3 ditambah dengan biasnya. Itu perbedaannya dibandingkan dengan McCulloch-Pitt. Nah, setelah kita tambahkan X1 dengan W1 tambah X2 dengan kali W2 tambah X3 kali dengan W3 ditambah dengan bias. Nah, setelah kita dapat nilai netnya tersebut, kemudian kita masukkan kepada fungsi aktivasi, terserah menggunakan fungsi aktivasi yang mana yang sudah kita bahas sebelumnya untuk bisa menghasilkan Y atau outputnya. Nah, algoritma pelatihan daripada Hebb itu dia mengikuti prosedur sebagai berikut ya. Pertama adalah inisialisasi dulu bobot dan bias. Ya, inisialisasi bobot dan bias. Untuk kali pertama WI itu nilainya 0 dengan nilai I adalah 1 2 3 sampai N. Ya, kemudian untuk B kali pertama nilainya juga adalah 0. Kemudian yang angka selanjutnya adalah untuk setiap pasangan input dan target ya S atau T targetnya, maka harus kita lakukan set aktivasi unit input yaitu nilai XI-nya sama dengan SI dengan nilai I adalah mulai dari 1, 2 dan seterusnya.
Yang kedua, set aktivasi unit output. Kalau tadi untuk input, untuk ini adalah untuk output. Kalau tadi kita kasih variabel X, di sini kita kasih variabel Y. Y, J sama dengan target daripada J dengan nilai J-nya sama dengan I tadi, mulai dari 1, 2, sampai dengan yang ke M. Selanjutnya, perbaiki bobot menurut persamaan berikut. Kita akan menghitung, kalau tadi sudah ada nilai W awal, maka kita akan menghitung nilai W baru dengan cara menghitung W lama sebelumnya kita tambahkan dengan XI dikali YJ. YJ tadi adalah outputnya, ya kan? Dengan nilai I-nya ini adalah 1, 2, 3, sampai N, dan nilai J juga sama, 1, 2, 3, sampai M. Yang langkah berikutnya adalah perbaiki bias menurut persamaan berikut. Berapa nilai bias yang baru adalah bias lama ditambah dengan nilai Y. Jadi bias yang baru itu nanti adalah berdasarkan berapa bias yang lama kita tambahkan dengan Y. Nah, ini adalah Hebb rule atau langkah-langkah yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan algoritma ini untuk input yang lebih daripada 2, ya. Nah, Hebb rule untuk fungsi logika kita coba satu, fungsi logika N dengan masukannya adalah bipolar, ya. Bipolar itu tadi nilainya dari min 1 dan 1. Dengan keluarannya juga adalah bipolar, dapat dinyatakan sebagai berikut. X1 dengan X2, X1 min 1, X2 min 1, maka nilainya adalah min 1. Ini untuk Hebb rule yang bipolar. Hebb rule yang bipolar itu dia akan bernilai 1, ya, apabila X1 dan X2-nya sama-sama bernilai 1. Selebihnya dia akan min 1. Ya, selebihnya dia akan min 1. Dia hanya akan bernilai 1 apabila X1-nya 1 dan X2-nya adalah 1. Nah, kita coba untuk fungsi yang ini. Inisialisasi dulu bobot dan bias. Untuk W pertama sekali 0, W2-nya juga 0, dan B-nya juga 0. Ini sesuai dengan aturan tadi, ya. Untuk kali pertama nilai W1, W2, W3, W4, mau W pun berapa W-nya, itu tetap nilainya 0, dan B-nya tetap nilai awalnya adalah di set 0. Nah, untuk data Q1, maka X1-nya adalah min 1, X2-nya adalah min 1. Ini data pertama kita kan tadi X1 min 1, X2 min 1. Y-nya adalah min 1. Ini adalah data di tabel kita yang pertama tadi. Ya, X1 min 1, X2 min 1, maka Y-nya 1. Tadi kita udah katakan apabila Y-nya hanya akan bernilai 1, apabila X1-nya 1 dan X2-nya juga 1. Selebihnya dia akan bernilai min 1. Nah, perubahan bobot dan bias untuk data ke-1 adalah kita hitung dulu W1 baru. W1 baru tadi formulanya adalah W1 lama ditambah dengan X1 dikali dengan Y. W1 lama kali pertama kita W1-nya nilainya adalah 0. Ditambah dengan nilai X1. Nilai X1 kita di sini adalah min 1. Dikali dengan Y. Y di sini adalah min 1. Maka di sini adalah W-nya adalah 0 ditambah X-nya min 1 dikali dengan Y min 1. Jadi 0 ditambah min 1 kali min 1 adalah 1. 0 tambah 1 nilainya 1. Itu untuk W1 baru. Sekarang kita hitung W2 baru. W2 baru itu adalah W2 lama ditambah dengan X2 dikali Y. W2 lama sama nilainya adalah 0 ditambah dengan X2 dikali Y. X2-nya tadi adalah nilainya adalah min 1. Y-nya adalah tetap min 1. Maka 0 tambah min 1 kali min 1 nilainya sama dengan W1 tadi, nilainya 1. Sekarang kita hitung adalah B barunya. B baru formulanya adalah B lama ditambah Y. B lamanya adalah 0. Ya, yang di set awal tadi adalah 0, ditambah dengan Y min 1, maka 0 tambah min 1 nilainya adalah min 1. Itu untuk data ke-1. Jadi data kita nanti ada 4, ya. Jadi tadi X1 min 1 dengan min 1, kita masuk ke selanjutnya adalah data kedua. Data kedua tadi adalah X1-nya min 1 dan X2-nya adalah 1. Y-nya tetap min 1, ya. Y-nya tetap min 1 karena udah kita bahas sebelumnya, dia hanya akan bernilai 1 apabila X1-nya 1 dan X2-nya 1. Nah, perubahan bobot dan bias untuk data kedua adalah W1 barunya adalah W1 lama tambah X1 kali Y. W1 lama kita yang terakhir tadi adalah 1. Ditambah X1 kali Y. Min 1 kali min 1 adalah 1. 1 ditambah 1 nilainya 2. W2 baru adalah tadi nilainya 1. Ditambah X2 adalah 1.
dikali dengan min 1, maka 1 kali min 1 adalah min 1 ditambah 1 nilainya adalah 0. Dan B baru adalah B lama ditambah Y. B lama kita tadi dapatnya adalah min 1 ditambah dengan Y adalah min 1 tambah min 1 dapatnya adalah min 2. Oke, selesai kita data kedua. Kita lanjut menjadi data ketiga. Data ketiga kita adalah nilai X1-nya 1 dan nilai X2-nya adalah min 1 dengan Y adalah min 1. Perubahan bobot dan bias untuk data ketiga adalah W1 baru tadi kita nilainya yang terakhir adalah 2 yang kita dapat pada sebelumnya. Ditambah dengan X1-nya 1 dan Y-nya adalah min 1. Berarti 2 ditambah 1 kali min 1 itu nilainya adalah min 1. 2 tambah min 1 nilainya adalah 1. W2 baru adalah W2 lama, yang W2 lama tadi kita dapatnya nilainya 0, kita tambah dengan X2, X2 kita min 1 dikali dengan min 1, dengan nilai Y. Min 1 kali min 1 dapatnya 1, ditambah 0 dapatnya adalah 1. Kemudian B baru sama dengan B lama tambah Y. B lama kita tadi dapat min 2, ditambah min 1, dapatnya sekarang adalah min 3. Nah, selesai kita data ketiga, kita masuk ke data yang keempat. Data yang keempat, X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1. Ketika X1 nilai 1 dan X2 nilai 1, baru nilainya 1. Ya, apabila kedua-dua nilai bernilai 1, maka Y-nya adalah 1. Nah, perubahan bobot dan bias untuk data keempat adalah W baru kita terakhir, W baru kita tadi nilainya adalah 1, ditambah 1 kali 1, nilainya adalah 1, 1 ditambah 1, nilainya 2. W2 baru kita tadi nilainya yang terakhir adalah 1, ditambah 1 kali 1 adalah sama, 1 tambah 1, 2. Dan B baru kita adalah B lama tadi min 3, ditambah Y kita adalah 1, maka nilai sekarang B barunya adalah min 2. Nah, di sini diperoleh nilai bobot dan bias setelah kita hitung data dari 1 sampai ke 4 tadi, maka W1-nya kita dapat terakhir datanya 2, W2 dapat 2, dan B-nya tadi terakhir kita dapat min 2. Nah, nilai-nilai ini dipakai untuk menguji seluruh data masukan kembali. Hasilnya tadi adalah kita ulang urut lagi, min 1 untuk data ke-1, min 1 untuk data kedua, 1 dan min 1 untuk data ketiga, dan 1 untuk data yang keempat. Sekarang tinggal kita masukkan saja, kita urut lagi untuk X1 saja, min 1, 1, dan 1. Kita kalikan dengan nilai W1-nya 2, maka kita kali semuanya dengan 2. Kemudian kita tambah dengan min 1, 1, min 1, 1, di sini min 1, 1, min 1, 1, kita kalikan dengan W yang kedua juga adalah nilainya 2. Kemudian kita kita tambah dengan nilai B. Nilai B tadi adalah min 2, berarti tambah min 2. Tambah min 2 langsung saja kita buat di sini kurang 2 atau min 2-nya saja langsung. Sama ya. Berarti min 1 dikali 2 adalah min 2, tambah min 1 kali 2 adalah min 2, min 2 tambah min 2 adalah min 4, ditambah lagi dengan min 2 menjadi min 6. Nah, kita selesaikan untuk baris yang selanjutnya. Min 1 kali 2, min 2. Tambah 1 kali 2, 2. Berarti min 2 tambah 2, 0. Dikurang min 2, berarti nilainya min 2. 1 kali 2, 2. Ditambah min 1 kali 2, min 2. 2 ditambah min 2, berarti 0. Dikurang 2 menjadi min 2. 1 kali 2, 2. Ditambah 1 kali 2 adalah 2 dikurang 2. Berarti 2 ditambah 2, 4 dikurang 2, nilainya adalah 2. Maka kita dapat sekarang F-net-nya adalah min 1, karena nilainya adalah dari 1 min 1, dia akan bernilai min 1 jika netnya kecil dari 0. Nih, dia akan bernilai min 1. Ya, dia akan bernilai min 1, tadi hanya nilai yang keempat, cuma yang bernilai 1, selebihnya min 1. Kapan dia bernilai min 1? Ketika nilainya kita perhatikan di sini adalah jika netnya kecil dari 0. Namun, jika netnya adalah besar atau sama dengan 0, maka nilainya di sini menjadi 1. Nah, terlihat bahwa nilai F-net sama dengan target yang diinginkan pada fungsi logika N. Ini berarti untuk masukkan bipolar dan keluaran bipolar 2 input, jaringan bisa mengenali pola fungsi logika N. Jadi begitu kita masukkan nilainya, dia langsung bisa mengatakan nanti, oh ini nilainya min 1, ini min 1, min 1, dan ini yang nilainya adalah 2. Artinya dia mengenali pola yang sudah kita buat ini. Polanya adalah yang ini. Berarti dia udah bisa mengenali. Nah, sekarang
Kelemahan dalam jaringan HEP pengenalan polanya tidak hanya ditentukan oleh algoritma untuk merevisi bobot saja, tetapi representasi data juga ikut menentukan hasil pengenalan pola. Nah, biasanya representasi data yang digunakan pada jaringan HEP ini adalah lazimnya orang sering menggunakan tipe bipolar. Nah, sekarang mari kita tes ya. Kita tes satu contoh soal ya, HEP rule. Diketahui di sini ada dua buah pola seperti huruf T dan huruf U, seperti pada gambar 6-18 berikut ya. Gunakan jaringan HEP untuk mengenali pola tersebut. Nah, kita perhatikan di sini gambar 6-18 ini adalah ada tanda star atau bintang, bentuknya seperti membentuk huruf T. Kemudian pada gambar berikutnya, starnya atau bintangnya seperti membentuk huruf U. Ini berarti adalah matriknya adalah 3 kali 3 ya, 1, 2, 3. Untuk kolom dan barisnya juga adalah 3. Berarti untuk matrik 3 kali 3. Nah, kita ingin menggunakan jaringan HEP ini untuk mengenali pola. Maka untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menggunakan representasi data bipolar. Misalkan karakter yang tanda bintang ini, itu kita beri pola nilainya adalah 1. Sementara yang lambangnya adalah yang kosong ini, kita beri nilainya adalah min 1. Karena kita di sini menggunakan bipolar, nilainya adalah min 1 dan 1. Ya. Nah, setiap pola kita susun matriknya adalah 3 kali 3, berarti adalah 9. Berarti jaringan HEP yang akan dibentuk nantinya terdiri dari 9 input ini. Berarti nanti akan ada 9 input yang akan kita hitung untuk setiap nilai yang ada di sini ya. Jadi yang pertama yang tadi membentuk T, yang kedua adalah yang membentuk U. Maka sekarang kita katakan, saya ulang sekali lagi, yang untuk starnya atau bintangnya itu kita beri nilai 1 dan selebihnya kita beri nilai 0. Termasuk yang ini. Ini nilainya adalah 1 untuk bintang yang membentuk U dan yang ini adalah nilainya 0. Jadi kita susun berdasarkan matrik 3 kali 3, 3 baris dan 3 kolom. Yang berarti kita harus menyediakan 9 input. Nah, jadi kita buat di sini pola yang pertama, kita buat dulu matriknya 3 kali 3 yang kita susun dari X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Nah, tadi kita katakan yang berbentuk huruf T-nya nilainya adalah 1. Maka yang lambangnya tadi T itu nilainya 1. Selainnya adalah min 1. Itu pola 1. Pola kedua adalah bentuknya hurufnya seperti U. Berarti di sini X1, X4, X7, X8, X9, X6, dan X3 nilainya semuanya adalah 1. Karena yang berbentuk U tadi. Selebihnya nilainya adalah min 1. Maka input pola pertama target kita adalah 1 dan pola kedua target kita nanti adalah min 1. Untuk kita bisa membedakan kalau target nanti adalah nilainya 1, maka itu adalah pola 1. Tapi kalau yang kita dapat hasilnya nanti min 1, maka itu cocoknya adalah pola kedua hasilnya. Nah, algoritma pelatihan HEP ini, inisialisasi bobot dan biasnya sama seperti tadi, W1 sampai dengan W ke 9. Dan karena kita memiliki X1 sampai X9, maka W-nya juga 1 sampai 9, nilainya selalu di awal di set tadi diregulasinya nilainya adalah 0 dan biasnya juga adalah 0. Nah, sekarang mari kita hitung HEP rule-nya. Untuk pola ke-1 dulu. Perubahan bobot dan bias untuk pola ke-1, W1 barunya adalah rumus kita jangan lupa W lama ditambah dengan X pertama kali Y. W lamanya selalu 0. Ditambah dengan X pertama tadi nilainya 1 dan Y nilainya adalah 1, maka 0 tambah 1 nilainya 1. Kita lakukan semuanya untuk dari nilai W1 sampai dengan W ke-9 ditambah dengan B baru yaitu B lama tambah Y. B lama adalah nilainya 0 tambah Y nilainya 1, maka sekarang B barunya nilainya 1. Itu untuk pola ke-1. Untuk pola kedua lakukan hal yang sama. Ya, W1 baru, W1 lama dikali X1 dikali Y. W1 lama adalah 1 ditambah X1-nya 1 dan Y-nya tadi adalah min 1. Untuk pola kedua kan kita katakan tadi adalah target outputnya adalah menjadi min 1. Untuk pola 1 tadi nilainya 1, untuk yang kedua adalah min 1. Maka nilainya di sini 1 ditambah 1 dikali min 1 nilainya 0. Selalu kita ikuti selesaikan ini dari W1 sampai W9 dan jangan lupa diikuti dengan menghitung B baru yaitu B lama ditambah dengan Y. B lama tadi kita nilainya adalah 1 ditambah dengan Y kita adalah min 1, maka nilainya sekarang biasanya adalah 0. Itu selesai untuk pola yang kedua. Nah,
diperoleh nilai nanti ya, diperoleh nilai setelah kita hitung semua, W1-nya 0, W2 2, W3-nya 0, W4 min 2, W5-nya 2, W6-nya min 2, W7-nya min 2, W8 0, W9 min 2, dan B-nya adalah 0. Nah, nilai-nilai ini dipakai untuk menguji seluruh data masukan. Hasilnya adalah dengan nilai netnya adalah sigma W dikali X ditambah dengan B. Ya, sama saja dengan nilai sigma W dikali dengan X1 karena B-nya di sini 0. Jadi karena nilai B-nya di sini adalah 0, maka segala apapun yang ditambah dengan 0 ya bilangan itu sendiri. Jadi nggak perlu kita buat lagi di sini tambah B-nya. Karena B kita bernilai 0, cukup formulanya menjadi sigma XI dikali dengan WI ya, atau sigma daripada WI dikali dengan XI. Selanjutnya kita hitung ke pola Q1 tadi, kita masukkan nilainya semuanya, nilai W dan W dan X yang sudah kita hitung, maka netnya sama dengan nilai W dikali dengan nilai X ya, W tadi ya W1-nya 0, X1-nya 1 ditambah W2 kali X2 ditambah W3 kali X3, tadi ada 9 ya, ada 9 input kita masukkan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita kalikan tadi sigma W kali X ya. Jadi W1X1, W2X2, W3X3, W4X4, dan seterusnya. Begitu kita masukkan nilainya dengan nilai yang sudah kita peroleh tadi, maka ternyata nilainya adalah 1. Berarti ini sesuai bahwa memang untuk pola ke-1 tadi udah kita tetapkan targetnya nilainya 1. Sekarang kita uji untuk pola kedua, maka netnya adalah W2 kali X2, W1 kali X1 semuanya kita ulang sama lagi tetapi untuk pola yang kedua. Kemudian kita dapat hasilnya adalah menjadi di sini nilainya adalah setelah kita tambahkan semua ini 0 ditambah min 2 ditambah 0 ditambah dengan min 2 dan seterusnya dapat nilainya adalah min 1. Artinya ini juga sama dengan target yang telah kita tentukan sebelumnya bahwa kita pengen tadi pola 1 targetnya 1 dan pola kedua targetnya adalah min 1. Nah, jelas bahwa untuk kedua pola tersebut keluaran jaringan sama dengan target yang diinginkan. Artinya di sini apa? Artinya adalah jaringan ini bisa kita gunakan untuk mengenali pola dengan baik. Oke, itu adalah penggunaan Hebb rule. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai algoritma backpropagation yang ada pada artificial neural network ya. Nah, backpropagation ini adalah termasuk algoritma yang cukup sering digunakan oleh peneliti untuk berbagai kasus. Ada 3 tahap yang harus dilakukan di dalam pelatihan jaringan yang bersifat artificial neural network ya untuk backpropagation. Yang pertama adalah tahap perambatan maju yang disebut dengan forward propagation. Yang kedua adalah tahap perambatan balik ya. Ketiga adalah tahap perubahan bobot dan bias. Nah, arsitektur jaringan ini terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer seperti pada gambar berikut. Nah, ini dia. Ini adalah input layer, ini adalah hidden layer, dan ini adalah output layernya. Ini adalah bentuk backpropagation yang sebenarnya tadi ada 3 ya, mulai dari perambatan maju, perambatan balik, dan perubahan bobot dan perubahan nilai weighted-nya dan nilai biasnya. Nah, selanjutnya pada algoritma backpropagation ini selalu diinisialisasi terlebih dulu bobot, yaitu ambil dari nilai random yang cukup kecil. Nah, selama kondisi berhenti bernilai salah, ya, selama kondisinya berhenti bernilai salah, maka harus kita kerjakan tahap perambatan maju, kemudian kita hitung unit tersembunyinya menjadi berapa, kemudian kita menerapkan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya. Nah, setiap nilai outputnya nanti bisa saja 1, 2, 3 sampai dengan Km yang kita peroleh dari menjumlahkan bobot sinyal input tersebut, yaitu berapa nilai Y ditentukan dengan berapa nilai W atau weighted ditambah dengan sigma daripada ZI kali dengan WJK ya. Maka di sini kita jumlahkan perkalian antara Z dengan W mulai dari nilai I-nya 1 sampai dengan nilai P. Nah, untuk lebih jelasnya ini adalah formula daripada backpropagation untuk tahap perambatan balik, maka cukup kita perhatikan di sini adalah mengenai algoritma-algoritma atau rumus-rumus yang digunakan di dalam backpropagation yang barangkali kita langsung saja nanti masuk ke pemrogramannya terhadap backpropagation nanti biar lebih paham lagi ya. Nah, Ibu akan lanjut aja adalah beberapa contoh penerapan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network yang sudah banyak digunakan untuk beberapa skripsi dari beberapa skripsi yang udah Ibu searching ya. Artinya
Ini Ibu searching semalam kira-kira biar lebih memberikan gambaran kepada mahasiswa ini contoh-contoh daripada skripsi yang sudah menggunakan jaringan saraf tiruan. Nah, kita lihat yang pertama skripsi mahasiswa UNES ya. Jaringan saraf tiruan backpropagation untuk memprediksi area serangan hama pada tanaman bawang. Ya. Nah, ini adalah kita ambil dari Universitas Negeri Semarang jurusan Ilmu Komputer. Selanjutnya kita coba lihat lagi dari Universitas Sanata Dharma. Judulnya adalah Penerapan Jaringan Saraf Tiruan untuk Pembuatan Sistem Pengenalan Tanda Tangan. Oke, baru 2 contoh ya. Yang berikutnya adalah skripsi juga penerapan jaringan saraf tiruan untuk memprediksi pertumbuhan karet. Ya, ini adalah skripsi dari Universitas Sriwijaya. Kemudian skripsi dari UIN, ya UIN Suska Pekanbaru, penerapan jaringan saraf tiruan metode radial basis function atau RBF untuk memprediksi penjualan keripik nenas ya, karena di nenas banyak sekali ya. Nenas banyak sekali di Pekanbaru ya. Jadi dia membuat penerapan jaringan saraf tiruan metode radial basis function untuk memprediksi penjualan keripik nenas. Nah, itu juga menggunakan JST. Selanjutnya kita lihat lagi penerapan jaringan saraf tiruan untuk memprediksi harga saham. Skripsi dari Universitas Komputer Indonesia Bandung. Kemudian ada lagi di sini adalah dari Universitas Sumatera Utara, skripsi dari Umi Kalsum ya, klasifikasi penyakit stroke menggunakan backpropagation neural network. Nah, jadi sudah banyak penerapan jaringan saraf tiruan ini yang digunakan untuk skripsi maupun karya ilmiah. Ibu ambil contoh lagi di sini penggunaan jaringan saraf tiruan untuk mendeteksi status gizi balita dengan metode backpropagation atau memprediksi jumlah pengunjung wisata sunrise di Candi Borobudur menggunakan jaringan saraf tiruan. Nah, terakhir ya contoh yang Ibu ambil dari Telkom University, penerapan metode jaringan saraf tiruan backpropagation untuk sistem pakar diagnosis penyakit gangguan pernapasan. Dan dari Universitas MDP adalah identifikasi aksara hiragana menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation dengan ciri bentuk. Nah, itu adalah beberapa contoh skripsi. Harapan Ibu nantinya adalah mahasiswa mampu untuk menerapkan beberapa kasus ke dalam jaringan saraf tiruan ini. Ya, silakan nanti kira-kira kasus apa yang bisa lagi kita selesaikan dengan menggunakan jaringan saraf tiruan yang barusan kita pelajari. Ya, lebih komplitnya lagi nanti kita akan membahas jaringan saraf tiruan itu dengan contoh yang lebih real lagi ya. Nah, tadi kita udah bahas mengenai salah satu contoh dari huruf T dan huruf U dengan menggunakan bipolar ya. Nah, sekarang kita coba lagi membedakan pola. Pola di sini adalah dengan pola bentuknya adalah seperti huruf X dan seperti huruf L. Nah, bagaimana JST mengenali pola berikut kalau seandainya ada pola baru yang masuk, bentuknya adalah pagar-pagar, kemudian ada 0, kemudian pagar-pagar 0, dan pagar-pagar ketiganya. Sementara kita melatihnya dengan hanya membedakan pola X dengan Y. Nah, ini menjadi tugas mahasiswa berikutnya. Sesuai dengan contoh yang udah Ibu berikan sebelumnya, sekarang polanya hanya Ibu ganti sedikit. Kalau tadi T dengan U, sekarang ini adalah X dengan L. Silahkan dikerjakan sebagaimana yang udah Ibu berikan contoh sebelumnya, dan silahkan disubmit nanti tugasnya adalah di kelas e-learning kita. Nah, demikian saja pembahasan kita mengenai mulai dari tadi fungsi aktivasi sampai kemudian kita membahas contoh-contoh daripada pelaksanaan McCulloch-Pitt untuk jaringan saraf tiruan dan HEP tadi adalah untuk jenis yang lainnya dengan menggunakan 2 input atau lebih daripada 2 input. Nah, silakan dikerjakan tugas ini dan silakan yang tik disubmit di dalam kelas e-learning kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.